Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Masyarakat Indonesia diingatkan untuk memahami dengan jelas aturan terkait pemungutan suara. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah larangan memfoto atau merekam surat suara di dalam bilik suara. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat maraknya praktik politik uang dan upaya menjaga prinsip asas rahasia dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum melarang masyarakat memfoto dan merekam saat berada di bilik suara untuk mencoblos. Larangan ini untuk menjaga asas kerahasiaan dalam pemilu. Warga diperbolehkan membawa ponsel atau handphone saat mencoblos surat di bilik suara. Namun, warga dilarang mengambil gambar baik dalam bentuk foto maupun video. Gawai bisa dititipkan ke petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau tetap disimpan di saku masing-masing pemilih. Ketua Komisioner KPU Idham Holik menyampaikan dalam pasal 28 PKPU nomor 25 tahun 2023 juga dijelaskan bahwa pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara dan melarang untuk membubuhkan tulisan maupun catatan apapun pada surat suara yang dibagikan. Warga yang melanggar larangan memfoto dan merekam saat mencoblos di bilik suara dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini tercantum dalam pasal 500 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sanksinya berupa ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari memastikan logistik pemilu 2024 di luar negeri sudah terkirim. Hasyim menyebut meski pemungutan suara untuk warga negara Indonesia di luar negeri sudah dimulai, namun penghitungan suara akan dilakukan bersamaan dengan waktu penghitungan suara di dalam negeri. Dalam konferensi pers penyelenggaraan pemilu luar negeri di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyatakan distribusi logistik pemilu di dalam negeri maupun luar negeri untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024 hampir rampung. Hasyim menyampaikan untuk logistik di dalam negeri sudah 99% surat suara diterima kabupaten kota. Sementara logistik luar negeri sudah mencapai 100% yang tersebar ke 128 panitia pemilih luar negeri atau PPLN di 95 negara. Untuk diketahui proses pemungutan di luar negeri dilakukan dengan 3 metode, yakni pemberian surat lewat pos, kotak suara keliling, dan TPS luar negeri. Adapun untuk metode pos dilakukan mulai 2 Januari sampai 11 Januari 2024. Metode KSK dilakukan mulai 4 Februari 2024, sedangkan metode TPS dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja PPLN mulai 5 Februari sampai 11 Februari 2024. Pada dasarnya, teman-teman sekalian, pemungutan suara baik dengan berbagai macam metode dari pos, kotak suara keliling maupun TPS itu dapat dilakukan lebih awal daripada di Indonesia. Argumentasinya adalah dengan pertimbangan warga negara ini sebarannya luas dan berada di luar negeri. Jadi sebagian besar menggunakan metode pos. Hasyim menambahkan meski pemungutan suara untuk WNI di luar negeri sudah dimulai, penghitungan suara metode TPS-LN dan KSK akan dilakukan bersamaan dengan waktu penghitungan suara di dalam negeri. Artinya, penghitungan suara dilakukan pada 14 Februari 2024 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, disesuaikan dengan waktu luar negeri. Sementara penghitungan suara metode pos dilakukan pada 15 hingga 22 Februari 2024. Setelah surat suara dihitung, dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi suara secara nasional bersamaan dengan rekapitulasi suara di seluruh daerah di dalam negeri. Jadi ketika dalam proses-proses rekapitulasi sebelum 20 Maret 2024, teman-teman PPLN sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya diundang ke Jakarta ke kantor KPU Pusat menjadi bagian dari petugas atau penyelenggara pemilu yang akan menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing PPLN ruang lingkup kerjanya masing-masing. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah dalam rangka memastikan pengelolaan sampah alat peraga kampanye pada pemilu 2024. Langkah itu dilakukan untuk mendorong pemilu 2024 yang ramah lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk memastikan pengelolaan sampah alat peraga kampanye dari pemilihan umum 2024 agar tidak berakhir dengan mencemari lingkungan atau di tempat pembuangan akhir.
Dalam surat edaran Menteri LHK nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah yang timbul dari penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, meminta untuk pimpinan daerah memastikan bahwa setelah pencopotan alat peraga kampanye oleh tim sukses dari masing-masing caleg atau paslon capres-cawapres selanjutnya dapat dikelola. Langkah itu dilakukan untuk mendorong pemilu 2024 yang ramah lingkungan. Selain pengelolaan sampah APK, KLHK juga menyoroti pentingnya pengelolaan surat suara yang tidak diperlukan lagi. Terkait dengan hal tersebut, KLHK akan berkoordinasi dengan KPU untuk dalam hal pengelolaan surat suara setelah kertas-kertas tersebut tidak digunakan atau diperlukan lagi. Presiden Joko Widodo memutuskan hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional. Untuk itu, pekerja atau buruh yang masuk pada tanggal tersebut berhak mendapatkan upah. Bulan ini tepatnya tanggal 14 Februari 2024 akan menjadi bulan yang meriah bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana pada tanggal tersebut, rakyat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota parlemen mulai dari DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2024 sebagai Hari Libur Nasional. Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang diharuskan masuk kerja pada tanggal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja atau buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Surat edaran tersebut telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada 26 Januari lalu. Dalam surat edaran tersebut menyebutkan pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja atau buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja atau buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Pemirsa, 3 pasangan Capres-Cawapres akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang. Satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah seperti apa syarat menang Pilpres satu putaran dan ketentuannya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kurang dari seminggu lagi menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dalam pemilihan umum Pilpres ada 2 istilah yang cukup dikenal, yakni menang satu putaran atau masuk putaran kedua. Lantas, seperti apa syarat menang Pilpres satu putaran dan bagaimana skenario jika terjadi 2 putaran? Pilpres cukup digelar satu putaran jika memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam ayat itu disebutkan pasangan Capres-Cawapres dinyatakan menang satu putaran apabila mendulang atau memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Misalnya, jika pasangan A menang atas pasangan B dan C dengan perolehan suara 52% dan unggul di 25 dari 38 provinsi di Indonesia, maka pasangan A memenuhi syarat untuk memenangkan Pilpres dalam satu kali putaran. Namun, jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat 50% dengan suara minimal 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia, maka Pilpres akan dilanjutkan ke putaran kedua yang akan dimulai 2 hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran pertama, yakni 22 Maret 2024. Pasangan yang akan maju ke putaran kedua adalah mereka yang menempati peringkat pertama dan kedua. Sementara itu, untuk pasangan pada peringkat ketiga atau dengan perolehan paling bawah otomatis dinyatakan gugur. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 416 ayat 2 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi, dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun, pemutakhiran data pemilih untuk putaran kedua Pilpres dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Mei hingga 12 Juni 2024. Dan kemudian KPU memberikan waktu bagi pasangan calon untuk melakukan kampanye pada rentang tanggal 2 hingga 22 Juni 2024.
Sedangkan untuk hari puncak pemungutan suara Pilpres 2024 putaran kedua dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan masa penghitungan suara berlangsung mulai tanggal 26 hingga 27 Juni 2024. Pemirsa, usai jeda, Kominfo Newsroom akan kembali dengan dialog Maluku Barat Daya siap ciptakan pemilu aman sesaat lagi.